dan namanya adalah Ronald Boehner dalam bukunya Political Judgment dan anak kalimat seterusnya. Dan buku ini sebenarnya diterbitkan pada tahun 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk pendengar setia dialog kita malam ini. Para pendengar setia, saya mencoba untuk mendiskusikan ringkas tentang satu tema yang sangat menarik juga sebenarnya, tentang prinsip moral dan kebijakan publik. Seperti saya katakan tadi, saya sebenarnya mencoba untuk mengambil bahan-bahan ringkas ini, kuliah saya ambil ringkas ini dari berbagai macam sumber. Dan ini adalah dari salah seorang profesor dari Universitas Chicago, ya, dan namanya adalah Ronald Boehner dalam bukunya Political Judgment dan anak kalimat seterusnya. Dan buku ini sebenarnya diterbitkan pada tahun 1983 yang ia bahas sebenarnya adalah gagasan penting yang berkaitan dengan pertimbangan politik, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini memang masa kita sekarang ini bicara tentang pasal politik, tentang hukum, tentang sosial, ya, kebijakan publik, dan hampir tidak ada jauh berbeda dengan apa yang kita bahas dengan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi saya mencoba untuk mengambil ringkas karya atau pemikiran yang dikemukakan oleh Boehner itu tentang kebijakan politik, tentang penilaian, dan bagaimana misalnya penerapan kebijakan dalam konteks praktis dan teoritis yang berkaitan misalnya dengan kebijakan publik pada era teknologi informasi ini. Boehner menyoroti peran akal sebenarnya dan rasionalitas itu, ya, dan memberikan juga misalnya pertimbangan dalam pengambilan keputusan politik serta hubungan antara prinsip-prinsip moral dan kebijakan politik. Jadi dia misalnya begini. Jadi pada pemikiran Boehner itu dia sebenarnya menjelaskan bahwa misalnya permasalahan yang kebijakan publik itu tidak mungkin bisa kita lepaskan dari konteks kebijakan praktis, teoritis, dan kemudian juga dengan pertimbangan moral, politik dan moral. Jadi kita sekarang melihat hampir semua pemikiran yang kita kemukakan dalam perkuliahan diskusi-diskusi ringkas ini, dalam dialog ringkas ini, selalu kita lihat bahwa sebenarnya para pemikir ini selalu sekarang membicarakan tentang permasalahan sosial, politik, ekonomi, ya, kebijakan publik itu. Satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain hampir tidak bisa dipisahkan secara ketat. Jadi itu yang kita katakan sebenarnya dalam perkuliahan, terutama sekali perkuliahan-perkuliahan yang diberikan misalnya di Salemba itu dengan apa yang disebut dengan pendekatan interdisipliner. Jadi kita sekarang sudah memasuki satu era yang disebut dengan era globalisasi, era kompleksitas dan keterjaringan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain. Dan itu yang sebenarnya yang menjadi masalah yang sekarang menjadi perhatian pada berbagai macam kebijakan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Teman-teman pendengar setia, dan kemudian kita mencoba untuk menjelaskan misalnya tentang pemikiran politik, ya, dari Boehner ini. Jadi dia mengatakan misalnya perkembangan politik itu harus merujuk pada proses di mana individu atau pemimpin politik menggunakan penilaian dan evaluasi yang rasional untuk bisa mengambil keputusan politik. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa harus ada evaluasi yang rasional, itu berarti sebenarnya evaluasi yang berkaitan misalnya dengan permasalahan yang berkembang sekarang. Permasalahan yang berkembang dengan bagaimana misalnya kebijakan publik itu tidak mungkin misalnya bisa relevan kalau misalnya kita tidak mencoba untuk memikirkan dengan bagaimana misalnya perkembangan sosial politik yang berkembang sekarang, bagaimana misalnya nilai-nilai moral yang mungkin sudah sedikit berubah dengan munculnya era informasi, bagaimana misalnya hubungannya dengan kepentingan politik, bagaimana misalnya dengan fakta empiris, dan bagaimana konsekuensi semua itu pada tindakan atau kebijakan yang akan diambil. Para pendengar setia yang berbahagia, jadi pertimbangan politik mencakup sebenarnya pemikiran yang kompleks. Ya, itu catatan tadi. Dia mencakup pada pemikiran yang kompleks. Saya pikir misalnya, ada kemarin misalnya kekurangan-kekurangan kita dalam kebijakan politik, kebijakan publik,
terutama sekali misalnya yang berhubungan, yang berkaitan dengan permasalahan pemilu. Saya menganggap kurangnya pemikiran dampak dari apa yang dilakukan oleh misalnya pemimpin ketika kemarin mulai dari awal proses apa ya misalnya awal dari pemilu itu tanpa memikirkan dampak yang mungkin terjadi misalnya dengan cawe-cawe dengan apa segala macam itu dianggap bisa diatur tanpa harus misalnya menimbulkan masalah besar. Jadi itu sebenarnya yang dikatakan di sini misalnya pada Boehner ini supaya bagaimana misalnya pertimbangan-pertimbangan apapun yang kita lakukan di dalam kebijakan publik misalnya termasuk misalnya pada pemilihan umum tidak mungkin terlepas dari berbagai macam permasalahan sosial, politik, ekonomi, nilai-nilai moral itu harus saling dilihat semuanya pengaruhnya satu sama lain. Jadi sekarang misalnya saya mencoba untuk menjelaskan apa sebenarnya inti dari artinya kalau saya coba ringkas misalnya apa sebenarnya inti dari pemikiran yang dikemukakan oleh Boehner ini tentang pertimbangan politik itu. Yang pertama misalnya dia mengatakan bahwa ya konsep-konsep yang kita hasilkan di dalam kebijakan publik atau untuk kebijakan publik terutama sekali misalnya oleh para pejabat tertentu yang akan menentukan kebijakan publik itu yang pertama harus ya mempertimbangkan bagaimana misalnya yang dilakukan itu adalah merupakan kebijaksanaan politik dan ini mengacu pada kemampuan seseorang atau para pemimpin atau kelompok untuk membuat keputusan politik dengan cerdas. Bagaimana misalnya membuat ya kebijakan politik dengan bijaksana, kemudian berdasarkan pengetahuan yang luas yang berkaitan misalnya dengan masalah politik, sejarah, nilai-nilai, dan aspirasi masyarakat yang berkembang. Ingat tadi kalau pada kita kuliah atau diskusi sebelumnya, membicarakan bagaimana misalnya masyarakat ya mengalami perubahan yang cukup drastis sebenarnya munculnya dengan era informasi. Sekarang ini juga misalnya dikatakan bahwa bagi pemerintah misalnya harus atau pelaksana kebijakan tertentu harus melakukan pertimbangan kebijakan politik secara bijaksana dengan misalnya mencoba untuk bisa berlaku cerdas, bijaksana, dan memahami pengetahuan yang berkaitan misalnya dengan teori politik, sejarah, nilai-nilai, dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, itu adalah misalnya bagaimana misalnya melakukan penilaian dengan merujuk pada proses mengevaluasi informasi, mengevaluasi fakta, dan nilai-nilai yang relevan dengan konteks pembuatan keputusan politik itu. Jadi misalnya bagaimana misalnya tentang keputusan untuk kebijakan ekonomi, bagaimana misalnya untuk kebijakan misalnya lingkungan, bagaimana misalnya untuk kebijakan kesetaraan terhadap kaum perempuan, bagaimana misalnya menerapkan pemikiran itu supaya berlaku adil, ya itu semuanya harus menjadi pertimbangan yang sangat penting, ya dan penilaian yang sangat penting bagi seseorang yang akan mencoba untuk menyusun satu kebijakan publik. Dan yang ketiga adalah bagaimana misalnya penerapan kebijakan dan teori dan jadi teori dan konteks praksisnya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah menyusun yang pertama misalnya susun bagaimana rencana teoritis, tapi rencana teoritis ini kan harus diaplikasikan dalam bentuk misalnya rencana untuk penerapan. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat sebenarnya tentang rencana kebijakan publik yang disusun secara konteks teoritis itu dengan poin yang keempat, bagaimana misalnya rencana yang disusun secara teoritis itu disusun, direncanakan pada kebijakan yang praktis ya. Jadi kebijakan itu ya dilakukan misalnya tanpa misalnya lepas dari apa yang sudah dibuat rencananya dan kemudian itu misalnya diterapkan pada kebijakan yang sifatnya kontekstual dan praktis. Yang berikutnya di sini harus kita ingat bahwa dengan menggabungkan berbagai macam teori politik dengan aplikasi praktis, dengan tujuan dari pendekatan-pendekatan yang dikemukakan tadi, mudah-mudahan misalnya kebijakan yang diambil itu bisa bersifat cerdas, efektif, dan memberikan solusi yang nyata untuk mengatasi tantangan-tantangan politik dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, itu sebenarnya satu pemikiran ringkas dan sedikit lagi akan saya akhiri di sini. Jadi beberapa pertimbangan keputusan yang dikemukakan oleh Boehner. Yang pertama dia mengatakan bahwa
ya. Pertimbangan yang sifatnya rasional dan kontekstual ini meliputi yang pertama adalah analisis tentang fakta dan informasi. Yang berikutnya adalah pertimbangan kepentingan bersama. Maksudnya di sini bagaimana misalnya pertimbangan pemikiran itu bukan hanya misalnya untuk kepentingan satu kelompok atau misalnya satu lingkungan atau satu misalnya kepentingan tertentu, tapi mencoba untuk memikirkan ya kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan individu atau misalnya partai-partai tertentu atau partai pendukung.